Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali datang ke tempat ini. Kita mau merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami rindu merasakan mujizat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan, sebab kami rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau rasakan kehadiran Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan, sebab kami merindukan hadirat-Mu hadir di tempat ini. Oh Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di
sembah pagi hari ini. Hanya Dia yang layak kita tinggikan pagi hari ini. Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau menyembah Dia yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ini seruan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Oh, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah pagi hari ini. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Engkaulah Yesus Raja yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap bersuka cita pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom. Ada sukacita di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhan tidak ada tandingannya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Dia tidak ada tandingannya dalam hidup kita. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang katakan tak ada, tak ada. Kejahatannya yang terbesar dan terpulang. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, Kau melebihi dari penguasa di dunia. Nama-Mu besar. Haleluya. Dia yang tak tertandingi oleh siapapun di dunia ini. Siapa kau bandingkan kebatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang besar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita mau lambaikan tangan kita. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, Kau melebihi dari penguasa di dunia. Raja-Ku kekal.
Yesus yang berkuasa di dunia ini. Amin. Dia yang sanggup memberikan mujizat dalam hidup kita. Dia yang sanggup memberikan kekuatan dalam hidup kita. Hey. Haleluya. Haleluya. Dia tak tertandingi oleh siapapun di dunia ini. Mari kita katakan sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanku kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanku kekal. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Dialah kekuatan dalam hidup kita. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan tempat perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu
duduk kembali. Mari kita siapkan persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita pujikan bagai Raja Wali. Aku ingin selalu Berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Biarlah Tuhan akan senantiasa memberkati kita semua, saudara. Sebentar kita akan mendengarkan sebagai dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita, saudara. Haleluya.
pagi hari ini Yesus. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Rahasiakan Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Jamah kehidupan Kau kami, nyata di jamah kami sini. Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Tempat Dia. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Amin. Puji nama Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus hadir di sini. Allah Roh Kudus hadir dalam hidup kami. Pagi ini Allah Roh Kudus melawat setiap kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Roh Kudus memberikan kemenangan, memberikan kesembuhan, memberikan kelepasan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terbukti pagi hari ini
Kami boleh ada sebagaimana ada. Kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ini semua adalah kasih karunia Engkau, kemurahan Engkau, kebaikan Engkau yang tidak pernah habis dalam hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Allahku. Bapa, kalau kami sudah bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sebentar kami akan diberkati lagi dengan kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan. Layakkan setiap kami Bapa, Engkau menguduskan setiap keberadaan kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami, kelemahan-kelemahan kami dan kekurangan kami ya Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus yang berkuasa terus atas hidup kami, agar kami boleh mengerti, memahami dengan baik dan benar akan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu pagi hari ini benar-benar memberkati kepada setiap kami anak-anak-Mu, agar kami boleh sungguh menikmati Bapa, kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi atas hidup kami anak-anak-Mu. Terlebih iman kami, rohani kami semakin bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Engkau, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Engkau menyatakan urapan-Mu atas hamba-Mu, apa yang sudah dipersiapkan untuk kami pagi hari ini. Benar-benar Engkau hadir dalam kehidupan hamba-Mu, dan Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengajak kami di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati dalam rumah tangga, berkati di dalam pelayanan, berkati di dalam setiap pergumulan yang ada Bapa. Engkaulah Allah yang selalu bertanggung jawab atas hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Ya, ini adalah kesempatan saya pertama di tahun 2020 berdiri di tempat ini untuk melayani Tuhan. Ya, tidak usah berpanjang lebar, saya kasih waktu cuma setengah jam, saudara. Ya, kita akan belajar di situasi pandemik seperti sekarang ini. Kita dituntut untuk memberkati. Loh, diberkati aja belum kok sudah memberkati. Nah, tema pada pagi hari ini saya ambil diberkati untuk menjadi berkat. Ya, diberkati untuk menjadi berkat. Kita akan baca di 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat, kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 mulai. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Ya. Definisi berkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Di sini berkat
yang sering kali kita artikan ini adalah sesuatu yang berbentuk material, ya, berbentuk suatu material. Nah, padahal kalau berbicara tentang berkat itu berbicara cakupannya sangat luas, ya, bukan saja dalam bentuk barang, bukan saja dalam bentuk hal-hal sesuatu yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan suatu cobaan juga namanya berkat. Kesehatan kita juga berkat, ya. Karena itu semuanya datang dari Tuhan, ya, kecuali cobaan bukan dari Tuhan. Cuma Tuhan mengizinkan segala sesuatu harus dihadapi oleh manusia, ya. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, bahwa Tuhan mencurahkan berkat bagi anak-anaknya. Nah, tetapi dalam menggapai berkatnya, kebanyakan anak-anak Tuhan maupun orang-orang di luar Tuhan pun kesulitan, ya, kesulitan untuk menggapainya. Pada akhirnya mereka kebanyakan menyalahkan Tuhan, sambat kepada Tuhan. Kalau sambatnya mungkin dalam pekerjaan seperti ini ataupun dalam apa yang kita hadapi seperti ini, kepada Tuhan memang baik, tapi kebanyakan banyak yang menyalahkan Tuhan karena nggak tahu caranya menggapai berkat itu bagaimana. Padahal pada saat Tuhan memanggil kita, Tuhan sudah berjanji Dia akan memberkati kita, dan itu sudah direncanakan Tuhan dari awal. Dari awal kita belum ada, Tuhan sudah merencanakan dalam diri kita, dan rencana Tuhan itu memberkati kita, ya, memberkati kita. Dan kemudian kita dituntut Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, ya, kita dituntut Tuhan untuk menjadi berkat, bukan cuma menerima berkat saja. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi berkat, ya. Yang salah satu contoh, ya, walaupun kita tinggal di desa, tapi semangat dari jemaat-jemaat di tempat ini sangat luar biasa, dan mungkin ini sudah digerakkan oleh Tuhan, ya, digerakkan oleh Tuhan. Kalau dulu gereja masih kecil, mungkin kalau ada pandemik seperti ini, mungkin baru-baru ini aja kita boleh diperbolehkan untuk ibadah. Berhubung dari awal sidang jemaat sudah dibekali sama firman Tuhan dan sudah tahu rencana dari Tuhan, sehingga punya rencana untuk membesarkan gereja kayak gini besarnya. Ini mungkin rencana dari Tuhan, walaupun tertatih-tatih, ya, dalam merenovasinya. Tetapi kembali lagi, jemaat tidak dibuat susah, jemaat tidak merasa terbebani, tetapi dengan sukacita akhirnya bisa seperti ini, ya. Dan itu mungkin sudah rencana Tuhan. Dengan gereja dibangun begitu besarnya, akhirnya kita diperbolehkan untuk ibadah dengan protokol kesehatan yang harus merenggangkan satu kursi hanya dimasuki untuk 2 orang atau 3 orang, ya. Selebihnya boleh di atas. Ini sudah direncanakan Tuhan dari awal, ya. Sudah direncanakan, dan itu mendatangkan kebaikan baik bagi jemaat, dan yang terpenting yaitu untuk kemuliaan Tuhan.
Baik, untuk kita masuk dalam poin-poinnya, bagaimana kita memahami definisi berkat dari Tuhan. Yang pertama, dalam menggapai berkat, pribadi yang cocok untuk mendapatkan berkat itu bagaimana? Ya. Yang pertama, pribadi yang cocok untuk mendapatkan berkat itu bagaimana? Kita baca di ayat yang ke-6. Minta tolong. Ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Di sini kalau dari segi sekulernya, perspektif sekuler ini berbicara tentang kita dituntut untuk bekerja keras. Tuhan tidak membiarkan anaknya yang sudah bekerja keras itu tidak akan berkekurangan, tidak akan mendapatkan suatu hasil yang sedikit. Kalau kita sudah bekerja keras, pasti kita akan mendapatkan hasil. Asalkan kita tidak melepaskan dari Tuhan. Ya. Kita dituntut untuk bekerja keras. Kalau kita kerjanya cuma asal-asalan, ya hasilnya pun tidak akan maksimal. Tapi kalau kita sudah bekerja maksimal, pasti Tuhan akan mencurahkan berkatnya juga maksimal. Ya. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan pada kita untuk meminta-minta. Tuhan mengajarkan kita untuk bekerja. Kan ada ayatnya, siapa tidak bekerja, dia tidak boleh makan. Nah, Tuhan sudah mengajarkan pada kita dituntut untuk bekerja. Ya. Asalkan kita juga harus diimbangi, ya, diimbangi tentang keintiman kita kepada Tuhan. Karena kita tahu banyak orang-orang di luar Tuhan ataupun anak-anak Tuhan yang mulai undur pada Tuhan sekarang mengalami kesulitan. Apalagi yang kita hadapi sekarang ini yaitu pandemik. Banyak lapangan pekerjaan yang harus tutup, banyak yang harus dirumahkan. Tapi kita percaya Tuhan tidak akan istilahnya menutup berkat-berkat anak-anaknya. Ya. Asal kita mau bekerja dan kita harus dekat dengan Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-7, minta tolong. Ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Nah, yang kedua ini adalah melakukan segala sesuatu itu dengan hati. Ya, hatinya yang bagaimana? Hati yang suka cita. Ya. Tidak ada relaan. Kalau sudah rela pasti dengan sukacita, ya saya mau memberi, ya. Melakukan segala sesuatu itu hatinya. Tadi tidak ada keterpaksaan dan yang terpenting sukacita dalam hati, ya. Karena kita juga dituntut untuk berdampak bagi sekeliling kita. Nah, kita tidak pernah diajarkan Tuhan untuk bergantung pada orang lain, ya. Kita tidak diajarkan untuk bergantung pada orang lain. Jadi Tuhan sudah banyak-banyak mengajarkan pada kita. Jika kita kalau kita harus berdampak, itu berdampaknya juga sesuai dengan Alkitab. Kalau kita ada perumpamaan, bukan perumpamaan, ada istilah kalau memberi sesuatu itu jangan ikannya, tapi kailnya. Ya. Jadi jangan memberi itu langsung hasilnya, tapi bagaimana kita harus memberikan
bagaimana cara untuk mendapatkannya. Itu yang terpenting. Kan tetapi kebanyakan orang-orang menyalahartikan hal-hal seperti ini. Kok enak, sudah tak kasih cara nih, nanti kamu dapatkan hasil yang luar biasa. Enggak, Tuhan enggak akan meninggalkan kita. Walaupun kita sudah memberikan kailnya, bagaimana kita sudah memberikan caranya, tetapi Tuhan tidak akan membuat, oh berkat inti lebih besar, inti berkat saya lebih kecil dari dia. Enggak, hasil kita akan jauh-jauh luar biasa. Kalau Tuhan memberkati, kita sudah memberkati seseorang, jangan berharap mendapatkan berkat dari orang itu. Tuhan akan memberikan berkat pada kita, malah dari orang lain. Ya, kita memberikan si A, tapi terkadang Tuhan memakai si B untuk memberkati kita, dan itu sudah menjadi berkat kita. Ya, itu namanya berdampak. Jadi jangan menilai sesuatu menurut akal pikir kita saja, tapi kalau yang terpenting yaitu kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak kurang akal untuk memberkati kita. Ya. Tuhan tidak kekurangan akal untuk memberkati kita. Banyak caranya Tuhan memberkati kita. Ya. Itu. Jadi kita harus dengan hati yang sukacita, kita harus berdampak. Ya. Kita harus berdampak. Karena di saat-saat seperti ini banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Dan itu kita di saat seperti ini kita dituntut untuk berdampak, ya. Jadi pribadi yang cocok yaitu orang yang mau bekerja keras dan melakukan segala sesuatu dengan hati yang sukacita tanpa paksaan. Yang kedua, poin yang kedua untuk memahami definisi berkat dari Tuhan yang harus dipersiapkan dalam mendapatkan berkat. Yang pertama, pada dasarnya kita dari lahir sudah diberikan suatu talenta, keahlian, berkat. Akan tetapi tidak terkadang kita sendiri yang mematikan. Seperti kemalasan, tidak mau belajar, tidak mau mencoba, atau mulai dari awal sudah grogi, penakut, dan tidak percaya diri. Yang pertama ini yaitu yang harus dipersiapkan yaitu keahlian kita, ya. Talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan itu dari awal Tuhan sudah Nanda ahlinya seperti ini, Dita ataupun Ayub, dari awal sudah diberikan Tuhan suatu talenta, dan ini semuanya Tuhan sudah merencanakan dari kita belum ada sampai kita sudah ada. Tinggal kita bagaimana kita mau untuk mengasahnya kembali. Nah, itu yang perlu dipersiapkan. Karena kalau dahulu suatu keahlian itu didapat dari sekolahan, itu dari wacana dari orang tua dahulu. Padahal sekarang banyak sekali untuk menumbuhkan keahlian kita, bakat kita. Ini banyak sekali sumbernya, ya. Apalagi sekarang ada dunia digital. Jadi semua bisa diasah dari situ. Kita sudah mendapatkan bisa mengasah, oh keahlian saya seperti ini. Saya tidak cocok bekerja di kondisi seperti ini. Saya harus cocoknya di dunia ini. Saya tidak ahli dalam hal ini, tapi saya menguasai hal ini, yang lain. Nah, kalau kemarin waktu
hari Jumat saya kumpul-kumpul sama anak-anak Aan, Uca, Dita, Lili, sama Dian. Ini sekarang apalagi orang-orang harus stay di rumah. Nah, ini ada teman dari Aan, dulu dia bekerja, akhirnya dia diberhentikan oleh perusahaan karena kondisi pandemik seperti ini. Dia mencari cara untuk mendapatkan masukan uang. Akhirnya dia mencoba, yaitu dengan seperti kurir. Tapi kadang-kadang kan kita tahunya itu kurir itu ada perusahaan yang menaungi seperti Gojek, Grab atau yang lain. Nah, dia enggak, dia mengandalkan di Dawars Blandong sini ada komunitas Facebook namanya Dawar Blandong. Dia menggunakan akses di grup Dawar Blandong ini menawarkan jasa titip. Jadi anak ini kalau pagi ke Mojokerto, dia posting dari semalam, dia posting kalau siapa mau titip, misalkan mau titip belanja, misalkan ABCD, lalu orang lain nanti jam 11, jam 12 dia pulang. Nah, dia istilahnya membelanjakan apa titipan dari orang-orang, dan dia mengenakan kayak jasa tipnya ya, ongkosnya. Dia WA ke customernya, oh belanjanya habis sekian, ini ongkos untuk anaknya itu sendiri, nanti jam 12 atau jam 1 titipannya akan sudah diantarkan. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita pelajari, yaitu bagaimana kita bisa, awalnya cuma main-main dia, cuma ya asal saja, tidak ada rencana, tetapi kemudian hal seperti ini bisa menjadi masukan bagi dia. Ya, banyak sekali yang WA dia, dan hal-hal seperti ini membantu banyak orang. Nah, awalnya cuma main-main dan dia diberkati dan dia juga bisa berdampak. Nah, kalian seperti ini yang awal-awalnya kita ya coba-coba saja, dan dia sekarang akhirnya menggeluti jasa titip seperti ini. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin tahu ya di grup Dawar Blandong itu. Saya tahu anaknya, saya pernah ngomong-ngomong dan dia orangnya enak dijak ngomong, humble ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dipersiapkan yaitu pola pikir untuk mengerti rencana dari Tuhan. Pola pikir yang kita harus persiapkan. Terkadang kita kalau mendapatkan hal yang baik, kita banyak mengucap syukur. Tetapi kalau kita mendapatkan cobaan atau hal-hal yang tidak baik atau yang terbilang buruk, kita kebanyakan menyalahkan Tuhan. Padahal segala sesuatu yang kita dapatkan itu kita harus respon dengan hikmat dari Tuhan. Ya. Ini yang terkadang menjadi polemik ya dalam diri kita. Di saat-saat kita mendapatkan sesuatu berkat atau hal-hal yang baik, itu kita puji Tuhan. Berarti Tuhan masih sayang pada saya masih diberkati. Tapi kalau waktu kita mendapatkan cobaan, mungkin kita ditipu oleh teman kita, ataupun kita mungkin dalam pekerjaan mengalami penurunan atau masalah dalam hal finansial atau keluarga, ini kita jarang untuk mengucap syukur. Nah, hal-hal seperti itu kita harus menyikapi dengan hikmat dari Tuhan. Kita sudah diberikan hikmat oleh Tuhan,
kita tidak boleh langsung gegabah untuk menyalahkan Tuhan. Yang paling penting yaitu kita harus banyak-banyak introspeksi. Kita ambil contoh Ayub. Ya, Ayub di waktu dia masih berkecukupan, dia mengucap syukur. Di waktu dia dicobai Tuhan, sampai dia menjadi kehilangan anak, istri, bahkan kekayaannya, harta-hartanya, dia tetap tidak menyalahkan Tuhan. Dia introspeksi. Ya, dia introspeksi. Nah, yang perlu kita pelajari bahwa segala cobaan, segala masalah itu bukan berasal dari kesalahan kita saja, ya. Bukan dari kesalahan kita saja. Tapi Tuhan mengizinkan cobaan itu untuk kembali membentuk kita. Bagaimana kalau kita menghadapi masalah seperti ini, ya. Sama seperti Ayub. Kita pelajari dari Ayub seperti itu. Dia tidak menyalahkan Tuhan waktu dia kehilangan istri sama anak-anaknya, tapi dia ingin apa yang Tuhan inginkan dari saya. Akhirnya dia belajar dari cobaan-cobaan itu, dari masalah yang dia hadapi. Itu Tuhan yang menginginkan kita untuk belajar supaya kita ini, masalah seperti ini kita harus hadapi seperti ini. Masalah seperti itu kita harus menghadapi hal-hal seperti dengan kondisi seperti itu. Dan itu Tuhan yang inginkan pada dalam diri kita, ya. Dan semuanya itu untuk membentuk diri kita, pola pikir kita, dan membentuk mental kita supaya kita tetap survive, ya, tetap survive dalam kondisi apapun. Dan itu mampu kita bisa naik level, ya. Jadi misalkan ke depan kita mendapatkan masalah yang sama, kita ya tenang-senang saja, karena kita sudah pernah mengalami hal-hal seperti itu, ya. Itu yang Tuhan inginkan, yaitu pola pikir kita itu harus pakai hikmat dari Tuhan. Jangan langsung gegabah untuk menyalahkan Tuhan, tapi yang Tuhan inginkan yaitu supaya kita terbentuk pola pikirnya, mentalnya, pribadinya yang ada dalam diri kita ini dibentuk, ya, dibentuk kembali. Dan masalah-masalah yang kita hadapi akan dengan bukan mudah, tapi mampu kita hadapi, dan kita semakin hari semakin bisa terus survive, ya. Yang ketiga yang harus dipersiapkan yaitu kalau tadi pola pikir, sekarang mental, ya. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita sebagai mental peminta-minta, ya. Tetapi Tuhan terlalu keras mengajarkan bahwa kita harus bekerja keras, kita diajarkan untuk selalu bekerja, ya. Seperti tadi ada ayat tertulis, siapa tidak bekerja dia tidak boleh makan. Tetapi di ayat yang lain ada yang berbicara, mintalah maka akan engkau diberi. Nah, di sini kita ditabrakkan oleh dua ayat seperti itu. Yang kita perlu pelajari bahwa Tuhan tidak asal untuk memberikan saja, tetapi paling tidak ada dalam diri kita untuk berusaha menggapai berkat itu, ya. Ada usaha untuk menggapai berkat itu. Tuhan enggak asal
oh anakku meminta ini, enggak, tapi ada usaha untuk mendapatkan berkat. Ya. Nah terus pertanyaannya, kok ada ayat mintalah maka engkau akan diberi. Di sini kalau kita pelajari dengan rentetannya, itu Tuhan mengajarkan ada sesuatu yang harus kita kerjakan dahulu, baru mintalah. Ya. Ada hal yang harus kita kerjakan dahulu, baru kita berhak untuk meminta. Sama seperti orang yang bekerja dalam perusahaan atau pabrik. Kita kalau sudah bekerja keras, kita berhak mendapatkan gaji. Nah, hal seperti itu, ya. Kita sudah bekerja keras, baru kita berhak untuk meminta gaji kita. Ya. Itu. Karena kembali lagi, Tuhan tidak pernah dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan tidak pernah sama sekali mengajarkan kita punya mental meminta-minta, ya. Tetapi Tuhan selalu mengajarkan kita untuk selalu berusaha, bekerja. Tidak ada ayat untuk kita mintalah, enggak. Ya. Tetapi ada poin di dalamnya, kalau kita bekerja, kalau kita berusaha, itu Tuhan memberikan poin di dalamnya, yaitu kesabaran dan ketekunan. Di dalamnya kita berusaha, di dalamnya kita bekerja, kita diberikan Tuhan, yaitu hati untuk bersabar, hati untuk bertekun, ya. Kalau saya membaca buku atau artikel itu, ini maksudnya pendirinya Microsoft, ya. Dia melakukan eksperimen untuk menciptakan Microsoft. Kalau dulu pertama siapa ini? Steve Jobs, dia menciptakan komputer pertama, itu banyak gagalnya. Tetapi dengan ketekunannya, dengan kesabarannya, dan sekarang kita bisa merasakan gadget yang kita pakai, handphone, laptop, komputer, dan semuanya itu hasil dua orang ini, ya. Dahulu menciptakannya itu dia dengan kesabarannya, dengan ketekunannya, dia bolak-balik menghadapi kegagalan-kegagalan, dan pada akhirnya mereka berdua bisa menciptakan produk yang sangat luar biasa, dan kita sekarang bisa merasakannya, ya. Itu karena dia bekerja keras dan berusaha, ya. Itu. Jadi kita dituntut menjadi mental yang Tuhan untuk bekerja dan berusaha, bukan mental untuk meminta-minta. Poin yang ketiga, memahami definisi berkat dari Tuhan, yaitu yang terpenting, yaitu bagaimana cara supaya kita bisa jadi berkatnya, ya. Kalau kita nggak mau jadi berkat, maka berkat pun kita akan sedikit. Tetapi kalau kita bisa menjadi berkat, berkat kita akan semakin besar. Yang pertama, kita berdampak bagi orang lain itu harus menggunakan hikmat yang dari Tuhan, ya. Hikmat yang dari Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita itu dipakai untuk hal-hal yang membuat kita semakin diberkati, ya. Hikmat yang dari Tuhan itu untuk memberkati, itu akan memberkati kita, bukan malah kita ini akan terpuruk. Artinya bagaimana? Banyak
orang salah mengartikan. Jika ingin berdampak di sekeliling kita, ini akan menguntungkan satu orang saja, kita enggak. Nah, padahal di luar itu, kalau kita mau berdampak, kita menjadi berkat, tanpa kita sadari, berkat yang kita sudah berikan kepada orang itu yang kita dapat ini akan jauh-jauh lebih besar, bahkan 2 kali lipat berkat yang kita sudah berikan. Ya. Beda kalau kita sudah memberkati orang tapi tidak menggunakan hikmat, ini akan mengalami kekurangan terus. Ya, bedanya sedikit. Ya. Kalau kita menggunakan hikmat dari Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan mendatangkan berkat. Tapi kalau kita tidak menggunakan hikmat, kita sudah bekerja keras, kita sudah memberkati orang lain, nanti ujung-ujungnya satu, ketipu. Ya. Kena tipu oleh orang lain. Loh, padahal saya sudah memberkati orang lain, tapi kenapa kok saya masih ketipu? Yang kedua, mungkin dananya dibawa lari ataupun yang lain. Nah, itu. Jadi Tuhan sudah memberikan hikmat dalam diri kita, itu bukan semata-mata kita hanya untuk memberkati, enggak. Tapi Tuhan sudah memberikan hikmat pada diri kita supaya kita ini tidak sampai ketipu. Kalau sampai sudah ketipu pun atau sudah datang kemalangan itu, kembali kita harus introspeksi kembali. Apa ada yang salah dalam diri kita? Apa ada yang salah dalam segala sesuatu yang kita sudah kerjakan? Apa ada yang salah dalam diri kita ataupun dalam keluarga saya ataupun yang sudah saya kerjakan? Apa ada yang salah? Ya. Dalam mendatangkan berkat itu gampang-gampang sulit, ya. Dan semuanya itu kita kembalikan kepada Tuhan. Apa yang sudah kita kerjakan itu sudah, maksudnya sudah benar apa enggak Tuhan? Kita harus kembalikan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan meng-cross check dalam diri kita. Ya. Yang kedua, cara supaya kita jadi berkat, kita harus imbangi diri kita, harus makin dekat dengan Tuhan. Ya. Jika kita ingin berdampak, kita harus imbangi keintiman kita dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak imbangi, nanti akunya yang akan semakin besar, bukan Tuhannya yang semakin besar. Ya. Jadi dalam kita berdampak bagi orang lain, kita sudah bekerja, sudah berusaha, kita harus imbangi keintiman kita dengan Tuhan. Supaya apa? Akunya yang kita tekan, akunya yang kita kurangi. Karena yang membuat kita jatuh, yang membuat kita tidak berhasil, kebanyakan itu akunya, egoisnya, kesombongan kita itu belum bisa kita tekan. Ya, itu. Karena kesombongan adalah dosa yang paling besar. Banyak di dalam Alkitab mencatat karena kesombongan itu akan mendatangkan kejatuhan. Ya, kita ambil contoh Lucifer. Dia adalah tangan kanan dari Tuhan, malaikat, istilahnya stratanya paling tinggi. Karena kesombongannya dia dijatuhkan. Ya, seperti itu.
Oleh sebab itu, semakin kita dekat dengan Tuhan, akunya itu harus kita tekan, tetapi Tuhan yang kita harus tinggikan. Jangan Tuhannya kita biarkan, tapi akunya akan semakin besar. Itu Tuhan tidak ingin. Ya, itu. Jadi kesimpulan dari renungan pada pagi hari ini, banyak orang bisa menghadapi cobaan-cobaan yang hasilnya kita diberkati Tuhan, ya. Banyak cobaan-cobaan yang kita hadapi ini mendatangkan berkat. Yang kita ambil contoh tadi Ayub, bahwa Ayub mengerti cobaan-cobaan itu diizinkan oleh Tuhan. Dan kalau kita pelajari, ada 3 waktu yang dipakai yang dihadapi oleh Ayub, dan waktu-waktu itu yang bisa mendatangkan berkatnya. Yang pertama, waktu berkecukupan, Ayub selalu datang kepada Tuhan. Setiap hari dia datang kepada Tuhan, dia mengucap syukur, dan itu Ayub bisa melewatinya. Ya, waktu berkecukupan. Yang kedua, waktu berkekurangan, di saat dia dicobai sampai istrinya meninggal, anak-anaknya juga enggak ada, hartanya sampai lenyap. Di sini Ayub lolos. Dia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia tetap mengucap syukur. Ya. Waktu berkekurangan. Yang ketiga, waktu sakit. Nah, di sini Ayub kalau dibilang belum sampai lolos, tapi di akhirnya dia lolos. Ya, di pertengahan kalau kita membaca di kitab Ayub, di waktu sakit, Ayub serasa tidak terima tentang cobaan-cobaan yang dihadapinya. Ya. Oleh sebab itu dia banyak bertanya kepada Tuhan, apa yang salah dalam diri saya sampai dia dicobai, sampai sakit. Dan itu dia belajar untuk introspeksi dan meminta ampun kepada Tuhan. Dan hasilnya yaitu Ayub diberkati 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, 3 waktu seperti ini yang kita harus hadapi di saat kita sekarang masih berkecukupan, ataupun yang sekarang dalam cobaan itu, bagaimana kita harus semakin dekat dengan Tuhan, ataupun pada waktu kita sakit, ya. Dan semuanya itu kita harus kembali lagi bagaimana keintiman kita. Kalau kita sudah intim dengan Tuhan, tapi kenapa kok berkat-berkat saya kok masih belum diturunkan dari Tuhan? Ya kembali lagi, kita harus tanya sama Tuhan. Kita harus lebih intim lagi. Apa ada yang salah, Mas Ian? Ya. Terkadang kita masih ada sesuatu yang kita lupakan. Ya, masih ada sesuatu yang kita lupakan. Mungkin dalam keluarga saya, mungkin dalam pekerjaan saya. Apakah semuanya mendatangkan sukacita? Atau sebaliknya, apa yang sudah saya kerjakan, apa yang dalam rumah tangga saya ini masih ada yang kurang. Dan semuanya itu kembali lagi, Tuhan sebenarnya sudah memberkati kita, tinggal kitanya saja. Kita kalau mau memperbaiki diri kita satu demi satu, pasti berkat itu akan semakin terbuka, ya. Karena Tuhan tidak akan kalau pintu berkat satu sudah ditutup sama Tuhan, tidak mungkin Tuhan akan menutup semuanya, tidak.
tapi Tuhan akan membuka pintu yang lain untuk memberkati kita. Ya. Jadi yang terpenting yaitu pola pikir kita, jangan kita terlalu mendahulukan untuk menyalahkan Tuhan, tetapi kita harus kembali lagi dengan firman, dengan kita berdoa, kita ibadah seperti ini, kita membuka wawasan kita membuka pola pikir kita dan membentuk mental kita supaya kita dibentuk kembali oleh Tuhan, mau dibentuk, ya. Itu. Jadi dalam berdampak positif, dalam memberkati sesuatu itu kita tidak perlu untuk menunggu kita berkecukupan dahulu. Kita tidak perlu menunggu kita sampai sudah mapan ataupun kita sudah menjadi kaya. Tidak. Tuhan ajarkan yaitu yang ada dalam diri kita itu sudah cukup untuk kita memberkati orang lain. Ya. Yang ada dalam diri kita itu sudah cukup untuk memberkati orang lain. Salah satu contoh, mulut. Jangan sampai mulut kita ini kita pakai untuk mengutuki orang. Jangan sampai mulut kita pakai untuk menjelek-jelekkan orang. Mulut Tuhan berikan kepada kita itu untuk memberkati orang lain, ya. Memberikan motivasi, memberikan nasihat, ya. Dan semuanya itu Tuhan sudah berikan, ya. Dari kecil kita sudah diberikan mulut. Nah, jadi mulut, tenaga kita juga sudah diberikan Tuhan pada diri kita. Biarlah tenaga kita yang ada saat ini itu kita pakai untuk melayani Tuhan, kita pakai untuk memberkati orang, dan semua yang ada dalam diri kita ini itu dituntut Tuhan untuk menjadi berkat, ya. Itu yang terpenting, yaitu Tuhan menginginkan kita menjadi berkat selagi kita masih diberi kesempatan. Jadi pergunakanlah segala kesempatan yang ada saat ini untuk Tuhan, untuk menjadi berkat, bukan menjadi kutuk, ya. Dan ayat terakhir sebelum kita kembali untuk memuji Tuhan, kita akan baca di Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ini ayat penutup, dan kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Kita duduk saja. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ketiga, mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Ini yang kita harus pegang. Kalau kita sudah memberkati orang, kita akan diberkati orang. Ya, kalau kita sudah dikutuki orang, jangan takut. Tuhan kita tidak akan tidur. Dia akan bekerja untuk melindungi kita. Amin. Saya undang untuk tim musik WL Singer. Kita akan kembali untuk memuji Tuhan.
kita akan nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. berdiri. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang berarti. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Kita nyanyikan sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang berarti. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita memuji Tuhan.
Mas Agus. selagi aku Memuji Tuhan. masih kuat, bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi, oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku imani Bapak. selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi dengan iman kita katakan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, pakailah hidupku Ini kami Tuhan. selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. haleluya. Kami percaya pagi ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Dengan iman sekali lagi Tuhan, kami terima berkat itu di dalam hidup kami hari ini. Dan kami percaya tidak hanya sekedar di mulut bibir kami memujikan ini. Selagi kami kuat, selagi Tuhan memberkati kesehatan ini, selagi Tuhan memberkati hidup ini, maka kami mau untuk jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, melalui firman-Mu pagi ini yang sudah menegur kami, berkat Tuhan sungguh luar biasa bagi hidup kami. Yesus, pakai hidup kami sepenuhnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kami, tetangga kami, semuanya Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui hidup kami. Dan biarlah banyak orang yang tidak mengenal Tuhan boleh melihat Kristus melalui hidup kami. Dan hidup kami ini boleh memberikan dampak yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menjelaskan, membentangkan kebenaran firman Tuhan, menegur kami melalui firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, hamba-Mu ini dipakai Tuhan luar biasa. Terlebih dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, ada banyak jiwa-jiwa yang boleh diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi. Karena kami percaya kami punya Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi pada hari ini pada kami, apapun itu, baik suka maupun duka Tuhan, kami percaya Yesus tetap baik kepada kami. Terima kasih Bapak, kami mau pegang janji firman Tuhan bahwa selama-lamanya orang benar tidak akan pernah meminta-minta, karena Tuhan kami kaya akan dalam segala sesuatu. Terima kasih Yesus, terima kasih sekali lagi Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati jemaat di tempat ini. Semuanya, setiap telinga yang mendengar boleh semakin diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan
Engkau sudah memberkati. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan.